Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Risa Antika. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Enggak. Iya, bersedia. Oke, si Bapak bisa aja bercanda. Mungkin pertanyaan pertama, Bapak itu lahir di mana dan asalnya dari mana? Oke. Saya lahir di Lampung, ya, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur, 16 September 1988. Sekarang 34 tahun Di Lampung ya Pak? Asli di Lampung. Bapak merantau ke Karawang itu dari tahun berapa itu sekarang? Saya merantau ke Karawang sejak tahun 2015 akhir. 2015 akhir pertama dipanggil melamar UBP Karawang, terus mulai bekerja aktif di UBP Karawang itu dari tahun 2016 awal bulan Januari. Kenapa memilih UBP Karawang Pak? Waktu itu kebetulan dapat tawaran. UBP kan 2015 itu kan operasionalnya baru banget, baru angkatan pertama. Terus ada kekurangan atau kebutuhan dosen yang masih ada beberapa yang harus diisi. Nah, saya ditawari oleh teman yang satu kampung dengan saya di Lampung, yang kebetulan sudah di sini duluan, nawari, kemudian saya melamar. Nah, kerja juga ya pada akhirnya. Jadi sampai sekarang ya Pak, dari 2016 awal Januari. Mungkin sedikit aku melenceng dari jawaban yang tadi. Bapak ini termasuk orang yang menerapkan pola hidup sehat nggak? Sebagai dosen itu membutuhkan pola hidup yang sehat nggak sih gitu? Apa sama kayak mahasiswa lain suka begadang atau gimana? Pola hidup sehat itu yang gimana? Yang kayak Contohnya. olahraga misalkan di jadwal seminggu berapa kali gitu, makan makanan yang sehat, sayur gitu. Termasuk orang yang kayak gitu apa ya udah. Saya nggak ngerti sih sebenarnya itu pola hidup sehat atau enggak. Cuma kalau untuk jadwal olahraga ada. Kebetulan kalau jadwal olahraga itu setiap hari. Kebetulan hari ini itu jadwal untuk main futsal sore. Kalau untuk makanan saya nggak pernah ada memilah-milah, cuman saya lebih cenderung suka sayur daripada makanan cepat saji kalau di rumah ya. Kalau di kampus ya tergantung apa aja, dapatnya apa ya itu dimakan. Jadi kalau olahraga Bapak biasanya futsal gitu. Futsal sama bulu tangkis hari Kamis. Makan juga sukanya saya Pak. Kalau untuk jam tidur nih, jam tidur gimana? Apakah sama juga kayak mahasiswa gitu? Kalau ada tugas, kalau begadang? Kalau 1 tahun terakhir ini saya jam tidurnya itu di bawah jam 10 ya, di bawah jam 10 itu jam tidur saya. Tapi kalau 1 tahun ke belakang sebelumnya itu jam tidur nggak teratur. Berarti sekarang udah lebih banyak, lebih bagus. Mungkin karena faktor umur juga ya. Tapi sebenarnya Bapak emang umur berapa? 34. 34. Tapi masih kelihatan muda ya. Ya udah Pak. Nah selanjutnya berarti Bapak tinggal di Karawang? Iya. Tinggal di Karawang, KTP udah Karawang. Oh udah pindah. Udah. Rumah di Karawang, nggak mungkin dong, rumah masih di Lampung. Iya sih. Jarak rumah Bapak ke kampus itu biasanya berapa menit? 2 menit lebih. 2 menit. Oh dekat. Berarti tidak merasakan macet atau apa? Merasakan kalau pulang. Kalau pas waktu kayak pas bulan puasa ya, bulan Ramadan itu kalau pulang itu butuh waktu sekitar 30 menit. Pada rumahnya di depan Musika. Luar biasa. Nah kalau jadi dosen itu kesibukannya apa aja sih Pak? Ya susah kesibukannya. Iya. Banyak banget kalau bicara kesibukan. Bukan kesibukan sih sebenarnya, lebih ke tanggung jawab. Kalau tanggung jawab dosen itu kan dibagi 3. Kalau yang ajar itu udah pasti. Terus yang kedua itu ada proyek, bukan proyek ya. Tanggung jawab kedua itu
sebagai peneliti melakukan penelitian. Kalau mahasiswa kan penelitiannya kan tugas akhir. Iya betul. Nah kalau dosen itu setiap tahun wajib satu, terus ada pengabdian, terus kalau sekarang ditambah lagi ada tanggung jawab tambahan di rektorat gitu. Nah kalau apa dengan kesibukan yang banyak tuh yang tadi Bapak sebutin, pernah ngerasa kayak jenuh gitu nggak sih Pak? Pernah Nah, banget. cara Bapak ngatasin kebosanan ini gimana Pak? Liburan atau gimana? Liburan sih nggak, kalau saya orangnya nggak terlalu suka berliburan, tapi lebih apa ya bahasa psikologisnya self reward. Oh self reward. Ngasih penghargaan buat diri sendiri kayak bisa. Kalau saya lebih suka belanja, di belanja keinginan apa yang saya mau, saya belanja. Itu saya beli. Terus istirahat yang cukup ya, pola hidup lebih ke sana. Depan dulu itu di rumah sendiri, Iya. nonton gitu. Enggak sih, lebih kalau kadang-kadang kalau pas pengen kayak gitu tuh ada hari-hari tertentu, misal kayak malam minggu, malam Senin itu ada waktu sendiri buat saya untuk ya sekedar apa sih bahasanya kalau sendirian? Me time. Oke. Dia di depan rumah sambil minum, sambil ngopi, sambil diem. Oke, selanjutnya Bapak merasa nyaman nggak sama lingkungan kerjaan Bapak? Emang ya Pak? Nyaman banget. Serap bilang nyaman banget. Wah ya Pak. Selanjutnya kan Bapak udah nyebutin Bapak udah nggak nyaman sama lingkungan pekerjaan yang ada di sini. Terus sama menjadi dosen ada kesulitannya nggak sih, kendala yang Bapak rasakan dari dulu sampai sekarang? Kendala sih ada, pasti ya. Cuma kalau kita melihat kendala itu sebagai sebuah beban, ya pada akhirnya nanti nggak akan selesai. Tapi lebih bukan kendala ya, karena itu bagian dari tanggung jawab. Jadi bukan menjadi sesuatu yang justru itu sebagai tantangan sih kalau menurut saya. Misal ada pekerjaan atau ada tugas tambahan yang lain. Nah, sebelumnya saya belum pernah, tapi saya melihatnya bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah tantangan. Bisa nggak saya kalau pas itu nanti gagal berhasil, itu urusan belakang ya, yang penting dicoba aja deh, jalanin aja dulu. Kalau pencapaian nih Pak selama sekarang sampai sekarang gitu, pencapaian apa sih yang udah Bapak lakuin, udah Bapak dapetin? Apa aja? Banyak. Pencapaian yang paling utama saya nggak pernah punya cita-cita itu untuk jadi seorang dosen. Saya nggak pernah punya cita-cita untuk merantau ke Karawang, ke daerah yang dulu saya nggak pernah tahu di mana tempatnya. Bahkan sampai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan ke saya sekarang itu nggak pernah ada bayangan sebelumnya. Pencapaian di luar ekspektasi, lebih ke situ sih. Jadi Bapak tadinya nggak mau jadi dosen? Enggak. Emang cita-cita Bapak sebelumnya pengen jadi apa sih Pak? Pendidik, cuman nggak ada kebayang untuk jadi dosen. Karena sebelumnya saya pun sudah ngajar sebagai seorang guru. Saya ngelola yayasan di Lampung. Jadi tujuannya itu dulu saya selesai S1, kuliah S2, mengambil manajemen pendidikan karena punya yayasan pendidikan. Saya ngelola yayasan tersebut, bagian dari situ. Tapi ya tadi karena ada tawaran yang berbentuk tadi yang saya katakan, mencoba aja dulu. Kalau pas nanti berhasil atau tidak, ya itu nanti kalau nggak berhasil ya kembali lagi ke ternyata di sini pencapaiannya di luar ekspektasi saya. Tadi kan Bapak ngomong cita-cita Bapak tuh pengen jadi pendidik. Sebenarnya kenapa gitu pengen jadi pendidik? Karena latar belakang aku
ada permintaan, minta salah satu dari anak itu bisa meneruskan. Jadi permintaan dari orang tua gitu. Bapak udah ngerasa puas nggak sih udah sampai di tahap ini tahap sekarang Bapak? Bukan puas, tapi lebih ke bersyukur. Kalau bicara puas manusia nggak ada yang puas, ya kan? Jadi udah bersyukur aja gitu. Bersyukur aja. Bersyukur dengan apa yang bisa dicapai sampai dengan titik ini. Tadi yang saya katakan, saya nggak pernah mempunyai ekspektasi untuk sampai di posisi yang sekarang, di tempat yang sekarang. Terus harapan Bapak ke depannya ingin seperti apa? Resolusi 2023 juga ya? Iya, tapi kan akhir tahun. Oh iya. Jadi pas buat pertanyaan kita sekarang di 2023. Harapannya saya bisa jadi orang yang bisa difokus dalam hal pekerjaan, saya bisa jadi orang yang lebih optimis, saya bisa jadi orang yang lebih percaya diri, target kehidupan bisa tercapai, punya manfaat buat orang lain. Punya manfaat buat orang lain juga. Nah, menurut saya ada pertanyaan, menurut Bapak apa makna dari kebergunaan ya? Kebermaknaan. Bermaknaan. Ya, bermakna bagi orang lain kah atau apa menurut Bapak apa sih? Maknanya, kalau kebermaknaan hidup itu selama kita hidup tapi tidak punya manfaat buat orang lain, sepertinya kurang pas. Makanya selama kita hidup, nilai apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Kalau nggak bisa ngasih materi, pikiran. Kalau nggak bisa ngasih pikiran, tenaga. Kalaupun sampai dengan tenaga pun nggak bisa ngasih, mungkin doa. Nah, terus menurut Bapak sekarang Bapak udah merasa sudah melakukan kebermaknaan hidup bagi orang lain. Untuk menilai diri sendiri susah. Ya, tapi Sepertinya gitu. sepertinya ya saya ngeliat sekarang kalian datang ke saya, berarti itu bagian dari Terima kasih Pak. perasaan. Udah sih, itu aja. Ini sudah. Udah Oh, cukup. ada saran Bapak buat kita ke depannya gitu? Saran. Atau motivasi apa untuk anak-anak semester akhir ini? Kalau motivasi sih, oh gini aja. Ini kan kebetulan bentar lagi tugas akhir tuh. Iya, iya Pak. Jadi begini, skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Bukan tentang temanya, bukan tentang tebalnya, bukan tentang metode penelitiannya, tapi yang selesai. Sebagus apapun tema atau masalah yang kalian ambil, kalau skripsi itu nggak bisa kalian selesaikan, percuma. Ambil sebuah tema yang menurut kalian mampu untuk lakukan. Nggak usah ngeliat orang lain, kok masalahmu atau skripsi lu gini, atau TA kamu gini banget judulnya, kok kayaknya nggak ini, biarin aja. Nggak usah ngurusin omongan orang lain, selama apa yang kalian lakuin itu bisa bermanfaat buat kalian, orang lain, lakukan. Terima kasih Bapak. Baik, ketemu lagi dengan saya di Posma. Kali ini
melanjutkan tema tentang prestasi mahasiswa. Kita ketemu di podcast mahasiswa. Oke, ketemu lagi dengan saya, host magang kalau kata Mas Rian di Posma.